amin wal kadzibu 'ala Allahi bi an nasaba ilaihi ta'ala waladan aw syarikan. Qala Allah ta'ala faman azlamu mimman kadzdzaba 'ala Allah ay la ahada azlamu bila tasydidin bidzalik. Segenap para asatidzah, para bapak, para saudara, kita masih berbicara tentang maksiat yang disebabkan oleh lisan, oleh lidah. Sekarang pengarang kitab melanjutkan keterangannya dengan redaksi di antara maksiat yang disebabkan dengan lidah, yaitu berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bohong ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa. Ya, jadi Allah dibohongin. Nah, misalnya Allah esa, kita bilang Allah ada dua. Bohong gak gitu? Bohong. Allah esa, Allah satu. Kita bilang Allah ada tiga. Allah nggak punya bapak. Kita bilang Allah punya bapak. Bohong gak gitu? Bohong. Itu namanya al-kazib ala Allah. Bohong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk maksiat yang disebabkan oleh lisan, maksiat yang disebabkan oleh lidah. Bi anna saba ilai ta'ala. Contohnya ya bahwasanya ada orang menisbahkan Allah Subhanahu wa ta'ala waladan, anak. Padahal Allah enggak punya anak. Dinisbahkan Allah punya anak. Au syarikan, atau Allah punya sekutu, padahal tidak ada sekutu bagi Allah. Kita sering baca surah Al-Ikhlas tuh, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi dari surah ini kita harus bisa memahami. Setelah kita baca, kemudian kita pahami dan kita bisa ambil kesimpulan bahwa Allah itu ahad, esa. Allah itu enggak punya anak. Allah itu tidak melahirkan. Allah itu enggak punya bapak. Allah itu enggak punya ibu. Bahkan tidak ada satupun yang bisa menyerupai Allah. Nah sekarang kalau ada orang ya berpendapat bahwa Allah punya anak, ya kemudian Allah punya sekutu, nah ini otomatis dia kazib kepada Allah. Dia berarti berbohong kepada Allah, dan ini termasuk maksiat, termasuk dosa. Firman Allah Subhanahu wa taala, faman azlamu mimman kadzdzaba 'ala Allah. Ya, maka siapa yang lebih zalim daripada orang yang bohong kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya apa? Aila ahada azlamu, tidak ada satu orang pun yang lebih zalim kebanding daripada orang yang berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikazaba bila tasdidin bidzalik, tanpa ditasdidkan. Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah. Tuh, jadi kadzaba tidak ditasdidkan zalnya. Artinya tidak ada satupun yang lebih zalim, yang lebih ya berdosa kebanding daripada orang yang berbohong kepada Allah. Makanya ya menyekutukan Allah, syirik termasuk dosa besar. Tidak ada dosa yang tidak diampunkan oleh Allah. Semua dosa pasti akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dosa syirik. Tuh. Makanya sekali-kali kita bohong kepada Allah Subhanahu wa taala, mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak pernah ya itu bilang Allah punya anak, Allah punya bapak, Allah punya ibu, Allah punya sekutu. Ya, nah sekarang ada orang menyatakan ya Allah punya bapak, Allah punya anak, Allah punya sekutu. Nah otomatis orang ini adalah orang yang paling zalim. Ya, nah
yang zolim itu kadang-kadang Allah masih ampunin, ya zolim. Tapi zolim karena syirik tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inna syirka la zulmun azim. Sungguh syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita selalu baca tauhid, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Allah yang mana? Wahdah la syarikalah. Allah yang esa, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini harus kita mantapkan. Jangan sampai dalam kehidupan kita ada dosa syirik. Ya, kalau kita punya dosa syirik sampai kita mati, maka tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dosa-dosa yang lain, ya kalau Allah ya mau, Allah ampunin. Itu hak Allah. Ya, kalau Allah mengampunkan nih dosa kita karena kita banyak dosanya di dunia, pas benar meninggal dunia bisa. Ya, itu hak Allah. Tapi kalau dosa syirik Allah tidak akan ampunkan. Makanya kita takut jangan sampai kita meninggal dunia tapi kita punya dosa syirik. Bersihkan tuh akidah kita. Ya, makanya ya kita selalu tajdid, memperbaharui ya dengan kata-kata la ilaha illallah. Jaddidu imanakum. Wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Perbaharui iman kalian. Dan bagaimana kata sahabat kepada Rasulullah, bagaimana kami bisa memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yaitu aksiru qaula la ilaha illallah. Perbanyak ya membaca kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuh, begitu. Jadi perbanyak ya kita baca tauhid. Kalimat tauhid adalah kalimat yang paling istimewa, kalimat yang paling mahal. Sebab ya dengan kalimat tersebut orang bisa masuk ke dalam surga. Siapa yang ucapan ya akhir ya umurnya la ilaha illallah, dipastikan kata Nabi masuk ke dalam surga. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, nanti di hari kiamat engkau akan melihat kepada orang-orang yang berbohong kepada Allah. Orang-orang yang berbohong kepada Allah artinya orang yang menisbahkan Allah itu punya anak, yang menisbahkan Allah itu punya sekutu. Ya, maka nanti kamu akan lihat orang-orang yang mendustakan Allah, wujuhuhum muswaddah. Wajah mereka, muka mereka hitam kelam. Wujuhuhum muswaddah. Jadi wajahnya enggak bercahaya. Wajahnya nampak gelap. Ya, muswaddah, gelap, tak ada cahayanya. Kenapa? Karena dia bohong kepada Allah. Tapi kalau wajah orang beriman itu bercahaya, ya, wujuhum itu ya terang, ya, seperti apa? Ya, seperti cahaya. Nah, begitu. Makanya orang yang beriman salah satu tandanya sholat. Orang yang sholat salah satu tandanya berwudu. Pantas kata Nabi, orang yang berwudu itu nanti ya akan bercahaya, mukanya akan bercahaya. Ghurran muhajjalin min asaril wudu. Terang bercahaya karena bekas-bekas wudu. Ada air wudu di muka, ada air wudu di tangan, ada air wudu di bagian kepala, ada ya air wudu di kaki. Itu semuanya menjadi cahaya ya, sehingga insya Allah muka orang yang beriman akan bercahaya. Tapi orang-orang yang syirik,
orang-orang yang berbohong kepada Allah mukanya itu muswaddah, hitam kelam, tak ada cahayanya. Na'udzubillah min dzalik. Qala Al-Hasanu, berkata Imam Hasan, humul ladzina yaquluna, merekalah orang-orang yang berkata, in syi'na fa'alna wa in syi'na lam naf'al. Jika kami berkehendak, kami akan berbuat, dan jika kami berkehendak, kami tidak akan berbuat. Tuh, begitu. Itu namanya orang yang berbohong. Padahal ya semuanya ini Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan kita. Jadi kita dulu pernah saya bilang, ini kita menggerakkan tangan kita ini aja atas kehendak Allah. Ini telunjuk kita nih Pak, Saudara. Ya, ini bisa bergerak nih. Ya. Bisa nggak bergerak? Bisa. Ini kehendak Allah. Apalagi yang lain. Ya. Jadi kita bisa melangkahkan kaki kita. Ya. Kita bisa maju, kita bisa mundur, ya, ke depan, ke belakang, ke samping kanan, ke samping kiri, itu karena kehendak Allah. Kalau Allah nggak kehendaki, tidak bisa kita. Kita kalau nggak dikehendaki sama Allah nggak bisa nih mutar-mutar telunjuk kita, menggerakkan ya anggota-anggota tubuh kita, nggak bisa. Apalagi yang besar-besar. Itu hal-hal yang kelihatan kita kurang pikirin. Ya, kadang-kadang kita nggak berpikir, ini begini aja Allah yang nentuin. Ya, makanya kita bilang apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah. Begitu kita. Ya. Jadi jangan sekali-kali kita bilang in syi'na fa'alna wa in syi'na lam naf'al. Ya, jangan begitu. Ya, jadi kita punya kemampuan apa? Kita ini lemah. Manusia itu lemah, enggak punya kekuatan. Enggak punya kekuatan. Ya, jadi kita serahkan semuanya, bertawakal kepada Allah. Allah yang Maha Esa. Ya, Allah tidak ada yang bisa menyerupai. In syi'na fa'alna, itu omongan orang, nggak boleh. Wa in syi'na lam naf'al, kalau itu omongan manusia, nggak boleh. Kalau Allah yang bilang begitu, pantas. Ya, sebab semuanya atas ya pengendalian Allah. Ini ubun-ubun kita nih Bapak, Saudara, yang megang Allah. Ya, artinya kalau ubun-ubun kita dipegang sama Allah, mau dikemanain juga, itu urusan Allah. Betul kan? Iya. Jadi kita nggak punya kekuatan. Ya, kita nggak punya kekuatan sama sekali. Makanya kita nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong. Apapun yang kita miliki, itu pada dasarnya amanah, titipan. Ya, kita dikasih kesehatan, titipan. Manfaatkan kesehatan dengan sebaik-baiknya. Kita dikasih uang, itu adalah titipan. Manfaatkan itu rezeki yang Allah kasih. Ya. Kemudian kita dikasih jabatan, itu jabatan titipan Bapak Saudara, hati-hati. Ya, jangan sampai disalahgunakan. Apapun yang Allah berikan itu adalah semua titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakahu Ibnu Hajarin fi Zawajir, ini semuanya dihikayatkan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, daripada ya Iktirafil Kabair. Jadi ada satu kitab buah karya Imam Ibnu Hajar namanya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair. Wa dzalika li annahu nasabul fi'li ila masyiatihi, karena itu semuanya dia nisbahkan perbuatan kepada kehendaknya. Wafil hakikati, padahal dalam hakikatnya innama dzalika bimasyiatillahi ta'ala, itu semuanya atas kehendak Allah. Makanya kita kalau berjanji bilangnya insya Allah, sebab semua tidak lain bimasyiatillah, dengan sebab kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa kehendak Allah tidak bisa melakukan apa-apa. Makanya
Kita kalau janji jangan sekali-kali iya besok saya datang. Insya Allah besok saya datang. Tuh begitu. Ya, ini yang dibilang semuanya bimasyiatillah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ala Rasulillah, dan juga termasuk dosa yang disebabkan oleh lidah bohong kepada Rasulullah. Qala Syarqawi, berkata Imam Syarqawi, wal kadzibu alaihi sallallahu alaihi wasallam, bermula bohong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amdan, secara sengaja, kabiratun, itu merupakan dosa besar. Intaha, selesailah apa yang dikemukakan oleh Imam Syarqawi. Tuh, jadi bohong kepada Rasulullah secara sengaja dosa besar. Siapa-siapa yang menyatakan ini adalah ucapan Nabi, padahal itu bukan ucapan Nabi, maka bohong gak dia? Bohong. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Siap-siap aja, nanti tempatnya ditempatkan di api neraka, karena itu dosa besar. Ya, begitu. Intaha, selesai apa dikemukakan oleh Imam Syarqawi seperti itu. Wa da'wa batilah, dan dakwah yang batil. Ngaku-ngaku tapi itu yang batil. Pengakuan yang didasari dengan kebatilan itu pun namanya sama seperti kita berbohong juga, dan itu termasuk dosa, seperti dosa yang disebabkan oleh lidah juga. Aku ini bukan milik kita, kita akuin, wallahi demi Allah ini milik saya. Padahal itu bukan miliknya. Tanah bukan milik dia, diakuin sebagai miliknya. Dosa enggak? Dosa. Tanah udah dijual, diakuin ini tanah saya belum pernah jual, dijual lagi. Kadang-kadang ada yang begitu Bapak Saudara. Ada orang jual tanah, ini tanah ada suratnya, yang ini ada suratnya. Lah ada 5 orang megang surat asli semuanya. Padahal tanahnya itu juga. Nah ini kan ada yang kagak benar berarti ya. Ada yang kagak benar, ada yang sudah jual dijual lagi, ada yang sudah jual dijual lagi kepada orang lain. Kadang-kadang ada yang begitu. Nah itu dosa gak kira-kira? Dosa. Nah itu namanya ngaku-ngaku yang batil. Itu tidak dibolehkan. Fada'wa hiya ikhbarun an subuti haqqin lahu. Maka dakwah itu, ngaku-ngaku itu memberikan informasi terkait tentang ketetapan hak baginya, atau yang mewakilinya, ala ghairi, atas yang lainnya, indal hakimi, di depan hakim. Bukan tanahnya diakui sebagai tanahnya, udah gitu dijual lagi, di depan hakim. Kalau memang dia orang pinter, dia buat itu surat-surat dengan sedemikian rupanya, di depan hakim menang. Tapi nanti di hadapan Allah salah gak kira-kira? Tetap salah. Kan kadang-kadang ada orang pinter tapi keblinger. Begitu. Ditahu caranya bagaimana, cara menguasainya, dibuat suratnya palsu semua. Apalagi dia bisa itu membuat tanda tangan palsu. Wah itu bahaya itu. Ini bukan tanda tangan orang, tapi ditanda tangan sendiri palsu. Itu termasuk dosa itu. Namanya pembohongan. Itu namanya dakwah al-batilah. Itu hati-hati itu. Walaupun di dunia dia menang. Menang dia, nggak ada yang berani. Atau orang pada diem aja, udah dah biarin aja terserah. Tapi nanti di hari kiamat tetap akan dituntut. Nah seperti itu. Ini namanya ad-dakwah al-batilah. Jadi dia ngakuin yang memang itu bukan haknya, diakuin haknya. Kemudian di mana diakuinya? Indal hakim, di depan hakim. Au muhkamin, atau yang dihukumi, au saidin, atau di depan said, au zi syaukah, atau di depan orang yang punya kekuatan. Nah seperti itu. Jadi kadang-kadang
kalau di dunia orang salah kadang-kadang bisa benar, orang benar bisa salah. Orang benar ya memang benar, orang salah tetap salah. Itu bisa berlaku di persidangan. Karena kita bisa lihat ya kadang-kadang persidangan itu ya begitu. Ya, apalagi pengacara itu kan pinter-pinter. Pengacara itu orang yang pintar-pintar semua. Yang salah bisa dibelain. Ya, jadi apa? Jadi benar. Cari pengacara aja mahal. Ya, ente kuat. Ya, bayar pengacara yang pakai ratusan juta. Ya, nanti permasalahan ente yang misalnya salah itu bisa dimenangkan. Apalagi orang yang ya musuh daripada ya hukumnya tadi nggak punya dana, nggak punya uang, padahal dia yang benar, ya udah dikalahkan. Ya pengacara itu Pak pinter-pinter ngomongnya, ya masya Allah, udah kalau udah ngomong tuh ya punya dia semua udah, ya begitu ya. Nah, begitu ya Bapak Saudara, itu dunia. Yang namanya dunia begitu Pak ya. Makanya kita gak usah pikirin dunia. Nah begitu. Yang namanya dunia begitu. Tapi ya kita masih punya pembelaan. Di mana? Di akhirat. Ya, itu akhirat pembelaan yang paling benar. Ya, Allah tidak akan zolim kepada hambanya. Kalau kita salah, hati-hati aja. Ya, kita akan tetap salah di hadapan Allah. Nggak boleh kita ngaku benar. Ya, begitu. Kalau kita benar, ya nggak ada yang belain juga. Allah yang belain. Nah, seperti itu. Tapi kalau di dunia nggak bisa begitu. Sekarang orang ya perlu duit. Ya, kita benar kalau nggak punya duit. Ya, di persidangan kalah nggak kita? Kalah. Nah, yang salah kalau punya duit di persidangan, ya karena dia punya pengacara yang mahal dibayar, menang dia. Ya, itu yang namanya hukum-hukum begitu Pak. Diberani bayar jaksa, ya ratusan juta. Ya, jaksanya besok mau ya ngetok palu, malamnya ditelepon, Pak Jaksa mau minta berapa emangnya? Nah, mau minta berapa? Ya, udah sebut aja sebut, jangan malu-malu. Ya, sebut, kasih, ditransfer, besok menang dia. Tuh, itu apa tuh? Dunia. Ya, dunia begitu. Kok dia jadi menang kan dia yang salah. Ya, dan jaksanya udah ditelepon malam ya, gitu, minta ditransfer berapa. Lah kita Pak, ya yang namanya keimanan digoda begitu. Makanya alhamdulillah Bapak nggak jadi pengacara ya. Gitu, nggak jadi jaksa ya, nggak jadi pengacara. Itu kalau jadi jaksa jadi pengacara hati-hati. Kalau imannya kuat mantep surga, kalau imannya nggak kuat neraka. Begitu, enakan begini dah, enakan begini ya, dibanding jadi pengacara, jadi jaksa ya, ujiannya berat ya. Anak-anak kita kan kalau nggak kuat dengan jangan ya jadi pengacara, sama aja kita menjebloskan anak kita ke neraka. Nah begitu. Tapi kalau dikuat imannya, ayo bela, insya Allah hebat surga. Nah begitu. Tapi kalau kagak kuat jangan ya, itu bahaya sekali. Permainannya kalau di tingkat sana udah ngeri kita Pak. Wah, ngeri dah kita ngeri. Nah ini termasuk ad-dakwah al-batilah ya, itu bahaya sekali. Kemudian wattolakul bid'i, tolak bid'i. Nah ini tolak bid'i juga termasuk dosa yang disebabkan oleh lidah namanya. Tolak bid'i itu apa? Ka'ayyutolliko mautu atahu walau biduburi bi haidin au nipasin. Seperti ya ada seorang suami mentolak ya istrinya walaupun ya nanti bidubur bi haidin, ya dia dubur pada haid au nipasin atau pada nipas. Jadi istri dalam keadaan haid
istri dalam keadaan nifas, kemudian suaminya mentolaknya, mencerainya, itu namanya tolak bid'ah. Suami dosa tuh, nggak boleh. Kenapa emangnya? Karena ini memperpanjang masa iddahnya istri. Kasihan istrinya ditolak dalam keadaan apa? Haid atau nifas. Jadi kalau mau mentolak itu ketika istri dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan haid dan nifas. Begitu. Abghadul halali indallah at-tolak. Sesuatu yang paling dibenci tapi halal di sisi Allah, tolak. Tolak bukan kagak boleh, boleh, halal, cuma paling dibenci. Kalau memang ada cara yang lain, jangan tolak. Ya, tapi kalau sudah tidak ada jalan lain, ini dalam keluarga suami istri udah kagak bisa lagi dengan jalan yang lain, ya tolak, boleh. Karena memang hukumnya halal tolak, cuma paling tidak disukai sama Allah. Nah, pada saat istri lagi haid atau pada saat istri lagi nifas, itu ditolak, namanya tolak bid'ah. Itu dosa, nggak boleh. Ya, kenapa? Karena bisa memperpanjang masa iddah istrinya yang ditolak tadi. Nah, ini suami nggak boleh begitu. Ya, jadi suami ketika melakukan pernikahan dengan cara yang baik, ketika mentolak juga dengan cara yang baik, silakan. Makanya di dalam agama ada istilahnya, ya apa? Memberikan ya mut'ah, ya memberikan kesenangan, hadiah, ya kalau ada istri yang ditolak oleh suami. Nah, seperti itu. Pada saat mau menikah dia memberikan mahar, tapi pada saat mau mencerai diberikan apa? Mut'ah. Tuh begitu. Jangan dicerai dengan cara menyakitkan. Nggak boleh. Ya, dulu waktu menikah dengan cara yang baik. Masa ya, berpisahnya tolaknya ya dengan cara-cara yang tidak baik. Ya, kalau memang sudah tidak ada kecocokan, silahkan tolak, berpisah, tapi dengan cara yang baik. Sehingga nanti suami kalau punya jodoh menikah lagi, silahkan. Istri yang udah dicerai kalau memang ada jodohnya, dia mau menikah lagi sama laki-laki lain, silahkan. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada dendam dalam hati, itu agama ngajarin begitu. Ya, agama ngajarin seperti itu. Jangan ketika dia tolak terus marah, ya. Nggak boleh. Ya. Orang Islam sama orang Islam marah lebih dari 3 hari, haram nggak? Haram. Makanya Bapak Saudara, kalau seandainya kita marah nih sama siapa aja, ya sesama kaum muslimin lebih dari 3 hari, haram hukumnya. Kalau kita meninggal dunia, nggak akan masuk surga. Tuh. Lagi nggak ada manfaatnya kita marah. Emang orang kalau marah bisa kaya? Kagak. Ya. Tuh sama saudara, sama teman, sama sahabat, jangan marah. Ya, begitu. Jangan datang ke musola karena kita marah sama seseorang. Ya, jadi kita kagak datang. Kan jadi kagak enak. Ya, pas datang ke musola, belum sampai ke musola baru lihat sendalnya pulang lagi. Iya, bininya nanya, "Bang, emang libur ngaji?" "Bukan libur, gue lihat ada sendalnya, gue kagak demen banget sama dia." Ya, pulang lagi. Ya, begitu. Nggak boleh. Ya, apapun permasalahannya, sesama kaum muslimin harus sama-sama, nggak boleh marah. Kata Nabi, siapa yang terbaik ketika bertemu, dialah yang pertama kali mengucapkan salam. Ketika kita lihat ada teman, walaupun kelihatan dia nggak suka sama kita, kita ucapkan salam. Assalamualaikum. Kalau dijawab waalaikumsalam, baik, udah nggak ada masalah. Ya, apalagi di salaman, assalamualaikum, waalaikumsalam, salaman, senyum, udah hilang. Ya, permusuhannya. Nggak perlu pakai kelingking sama kelingking. Ya, nggak perlu. Ya, cukup kata Nabi dengan mengucapkan salam. Begitu Bapak Saudara. Jadi jangan taruh dendam, dengki, permusuhan. Nggak ada untungnya. Apalagi kita udah pada tua, mau ngapain pakai marah? Ya, sama tetangga marah, sama temen marah, sama saudara marah.
tidak ada untungnya. Ya, bahkan yang ada apa? Rugi. Tuh begitu. Nah, pada saat suami istri menikah kan dengan cara yang baik. Nah, pada saat ya dia mau bercerai karena memang udah tidak ada jalan lainnya, ya biarin. Emang ada hukumnya, tolak boleh, cuma dibenci sama Allah. Ya abghadul halali indallah at-tolak. Tapi Allah bilang cara yang baik juga, silakan dengan cara yang baik. Zaid bin Harisah dulu menikah dengan ya Zainab, ya atas perintah Nabi suruh nikah. Ya, tapi setelah itu ada ketidak ya baikan dalam keluarganya. Kata Zaid, saya harus menceraikan ini Zainab. Kayak silahkan cerai dengan cara baik juga. Nah, setelah dicerai Zainab, ya Allah perintahkan supaya menikah dengan Rasulullah. Akhirnya Zainab ya tadinya mantan istrinya ya Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi Muhammad, lalu dinikahkan menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ini satu hukum ya, bahwa kalau kita punya anak angkat, kemudian anak angkat kita udah menikah, kemudian karena tidak ada kesesuaian, kemudian dia cerai, itu anak angkat yang istrinya udah diceraikan boleh nikah dengan ya ayah angkatnya. Nah, itu contohnya Nabi Muhammad. Ya, waktu itu kan rame di masyarakat Arab, Nabi menikah dengan ya bekas ya istri anaknya sendiri. Kan rame tuh, rame. Tuh, siapa yang bilang Zaid anak Nabi? Zaid bukan anak Nabi. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Maka turun tuh ayat, Zaid itu ya bukan anak Nabi Muhammad, cuma anak angkat. Begitu Bapak Saudara. Makanya tabani ya mengadopsi anak itu nggak boleh dalam agama. Merusak nasab. Ya makanya Zaid bukan Zaid bin Muhammad, Zaid bin Harisah. Nah, begitu. Sama, kita boleh ya mengangkat anak bagus, ya pahalanya besar. Ya, tapi merubah bin itu yang nggak boleh. Ini anak dia punya ya orang tua kandung, biarin aja orang tua kandungnya tetap dinisbahkan kepada orang tua kandung. Jangan ya setelah kita angkat karena ini anak masih merah, masih 1 hari, masih 1 jam kita udah bawa, masih sejak bayi kita yang ngerawat, sekarang binnya kita ya buat ke kita. Enggak boleh Bapak Saudara. Ya, ini namanya merusak ya nasab. Itu tabani namanya. Ya. Nah, itu ya disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Nah, makanya ketika bercerai ya cerainya dengan cara yang baik. Nah, caranya pada saat istri dalam keadaan suci. Kalau dalam keadaan haid jangan dulu ditolak. Kalau dalam keadaan nifas jangan dulu ditolak. Kenapa? Itu namanya tolak bid'ah. Wa ka'ayu talliqaha, dan seakan-akan seperti dia mentolaknya ma'akhir tuhrin, bersama akhir suci, min haidin au nipasin, sama juga akhir suci dari haid dan nipas. Ya, au yutalliqa fituhrin, atau seorang suami mentolak istrinya saat istrinya suci, wati ahapi, yang baru saja dia gauli, malamnya habis digauli, siangnya dicerai. Tega bener nih orang. Ya, nah begitu. Takutnya kan habis dia gauli kan nggak tahu apakah itu menjadi nanti janin. Ya, istrinya akhirnya hamil. Ternyata pas banget dicerai, besoknya ini istrinya hamil. Lah kalau istrinya hamil, masa iddahnya lama nggak? Lama. Berapa? Sampai melahirkan. Lah 9 bulan. Ya, kesian nggak? Kesian. Itu begitu. Ya. Jadi jangan menyakiti. Nah, seperti jadi malamnya habis digauli, siangnya ditolak, dicerai. Lah ketahuan mau dicerai jangan dipakai digauli lagi, masih demen dia berarti. Nah, seperti itu. Ya, ini namanya nggak boleh. Au yutalliqa, atau suami menceraikan istrinya pituhrin, pada saat dia
masih suci tapi wati ahpihi, kemudian dia ya melakukan hubungan, digauli, wahia miman tahbalu, dan istri akhirnya hamil, li adami sigoriha wa yasiha, karena ketiadaan ya sigoriha yaitu kecilnya, wa yasiha dan berhenti haidnya, walam yazhar biha hamlun, dan tidak muncul, tidak nampak dengannya kehamilan, awati aha atau dia mewatinya fi haidin pada saat haid, qabla zalika turis sebelum ya masa suci itu, ya itu semuanya tidak dibolehkan, ya. Jadi kembali lagi, tolak bid'ah ini tidak dibolehkan, artinya hukumnya dosa. Siapa yang dosa? Suami. Nah, karena tolak dengan omongan, maka disebut ini dosa disebabkan oleh omongan, oleh lisan. Kalau istri nggak bisa mencerai, yang bisa mencerai siapa? Suami. Istri walaupun ngomong ceraikan saya, udah 1000 kali, ya tetap nggak jatuh tolaknya. Tapi kalau suami bilang kamu saya tolak, jatuh nggak tolaknya? Jatuh. Makanya bapak, saudara, kita ini sebagai suami jangan sekali-kali mengomongi atau bicara masalah tolak. Lagi marah kita sama istri, ya marah mah biasa. Ya, kata orang-orang tua kita, yang namanya ya suami istri marahan, ya ribut itu bumbunya rumah tangga. Yang penting ketika suami lagi marah, istri jangan ya marah. Ketika ya istri marah, suami pura-purain aja, kagak jadi insya Allah. Ya kalau dua-duanya nyamber, ya udah panas semuanya, kebakaran. Nah pada saat seperti itu, suami jangan sekali-kali mengucapkan saya cerai kamu. Jatuh nggak tolaknya? Jatuh. Ustaz, saya dulu mentolak istri saya, kan saya lagi marah. Ya iyalah, kalau lagi baik-baik masa mau mencerai ya, kan begitu. Ya emang lagi marah begitu. Di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan tuh, walaupun posisi suami lagi emosi, tetap jatuh tolaknya. Nah seperti itu. Jadi jangan menjatuhkan tolak. Tolak kalau udah diucapkan jatuh satu, ya. Ini jangan sampai ini, kalau dia cabut lagi, dia rujuk, ya tetap hitungannya masih tetap satu. Kita jatah kita sebagai suami cuma 3. Nggak banyak, nggak sampai 30 ya, cuma 3 doang. Tolak 1 namanya tolak roj'i, tolak 2 namanya tolak roj'i, tolak 3 namanya tolak bain. Tuh kalau udah tolak bain udah repot tuh. Ya kalau tolak roj'i, tolak 1 masih bisa kembali lagi. Tapi hitungan tinggal 2 kita, jatah kita tinggal 2. Ditolak lagi, ya tolak roj'i juga masih boleh kembali lagi. Nah kalau seandainya setelah iddahnya selesai, tolak 1, tolak 2 belum kembali, nanti dia harus nikah lagi. Itu yang dinamakan nikah jadid, nikah baru. Tapi kalau masa iddahnya belum selesai, kemudian dia rujuk, udah nggak apa-apa, balik aja lagi, nggak pakai nikah lagi. Itu tolak 1, tolak 2. Tapi ingat, kalau udah tolak 3, dia cerai istrinya dan itu tolaknya tolak 3, tidak boleh lagi kembali walaupun belum selesai masa iddahnya, kecuali nanti tuh istri harus kawin dulu sama orang lain. Tuh orang lain nikah ya sama tuh mantan ya istri yang tadi suaminya udah menceraikan. Nah setelah itu dia harus berhubungan dulu bapak saudara. Ya kemudian kalau dia udah berhubungan, itu suami yang lama, ya kalau seandainya mau cerai silakan. Nah kalau udah dicerai baru nanti selesai masa iddahnya, itu suami yang lama baru boleh nikah lagi sama istrinya. Kalau seandainya suami lama kagak mau nikahin, ya suami barunya gak mau nikahin, suami lamanya bagaimana? Ya udah nunggu aja. Ya, nah seperti itu. Dan nggak boleh bilang, nih tolong ya bini gua, ya lu nikahin, tapi lu jangan apa-apain. Ya, gue mau kawin lagi sama dia. Yang penting lu nikahin, habis lu nikahin tak kayak ke seminggu, sebulan lu cerain lagi. Nih duit nih gue kasih nih. Ya, kata iya dah, dipegang aja tuh duit. Terima 5 juta dah. Ya, kawin dah, habis kawin di hubungan. Lah cocok sama dia, dikagak cerai-cerai. Kesian gak dia tuh?
udah ngasih 5 juta ya. Nah, begitu. Ya, jadi ya begitu Pak, berat. Ya, karena laki-laki itu punya jatah 3 doang. Tolak 1, tolak 2, tolak 3 ya. Nah, makanya kita ya sebagai suami jangan sekali-kali sering ngomong tolak. Udah, nauzubillah min zalik. Ya, kalau lagi marah biasa marah-marah aja udah. Besok juga enak lagi. Nah, begitu. Jangan sampai bilang, "Gue cerain lu." Tuh kata bininya, "Cerain aja Bang, lu takut." Nah, lain dah. Ya kan begitu. Ya namanya lagi marah, ya kan begitu, yang namanya lagi marah. Apalagi istrinya udah ngomong duluan, "Cerain gua aja Bang, gua kagak sanggup mau lu Bang. Cerain." Itu kita pura-pura aja dah. Kita diam-diam aja. Ya, kita kemana kita jalan. Nah, begitu pulang, "Cerain gua Bang." Ya, udah. Ya, jadi jangan ditimbalin. "Lu mau gue cerai sekarang juga?" "Iya." "Emang gue takut?" Nah, jadi. Ya, nauzubillah min zalik. Ini ya yang harus dijaga oleh para suami ya. Kalau bisa jangan sampai terjadi tolak. Walaupun tolak itu boleh, tapi abghadul halali indallahi at-tolak. Cukup saya kira, nanti baru kita lanjutkan wa min zalika. Ya, wa min zalika. Karena udah jam 7:30. Nanti mau nonton bola lagi ya. Nah, begitu. Saya tahu Bapak Saudara lagi menonton bola Argentina ya. Nah, begitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin. Warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin. Wahdina wa biqna ila siratikal mustaqim. Ya Hannan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Aghnina bihalalikan haramik wa bi ta'atika ma'siyatik wa bi fadlika aman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.